Terima kasih Bapa, seperti puji-pujian pada hari ini, bahwa Engkau sungguh Tuhan Allah kami yang maha baik, Tuhan kami yang setia. Maka itu biarlah kami terus memandang kepada kebaikan dan kesetiaan-Mu, sehingga kami tidak ada yang mengundurkan diri daripada Engkau. Sekali Yesus, tetap Yesus sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang lantang, dengan suara yang keras dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dengan suara yang keras, mari 2, 3, Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku
yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh, hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Kami sangat percaya firman-Mu itu adalah pelita buat kaki kami dan terang buat jalan hidup kami. Kami butuh pelita itu Bapa dari waktu ke waktu, sehingga jalan hidup kami di dunia yang penuh dengan kegelapan ini tidak sampai terantuk ataupun jatuh. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Ya, apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Luar biasa. Senang sekali hari ini Sabtu 9 September 2023 ya. 9/9/2023 ya. Boleh bersama-sama kembali dalam doa fajar ya. Kita akan lanjutkan renungan kita tentang hidup dalam pengharapan. Manusia tidak bisa hidup tanpa pengharapan. Kalau manusia nggak punya pengharapan, seperti manusia hidup tanpa oksigen. Artinya orang yang nggak punya pengharapan akan cepat mati, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, hari Kamis kemarin kita sudah belajar yang pertama, orang yang hidup dalam pengharapan itu mereka tetap teguh ketika menghadapi kesulitan. Contoh, kemarin kita udah belajar dari Daud, bagaimana Daud ya kehilangan istrinya, kehilangan anak-anaknya, kehilangan harta bendanya, kehilangan keluarga daripada tentaranya, kerugian besar, kehilangan besar terjadi atas Daud. Tapi Daud masih tetap punya pengharapan. Sehingga apa? Daud tetap kuat ketika menghadapi kesulitan, dan kita lihat endingnya bahwa kemudian keluarganya yang hilang bisa didapat kembali, hartanya yang hilang bisa diperoleh kembali, keluarga prajuritnya yang hilang juga dibawa pulang kembali, bahkan masih ada plus yang namanya jarahan ya. Nah, hari ini kita akan belajar yang kedua,
bahwa orang yang memiliki pengharapan, mereka yakin bahwa mereka memiliki masa depan yang cerah. Sekali lagi, orang yang punya pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka yakin bahwa mereka ini memiliki masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Mari kita baca dari Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Nah, latar belakang dari kitab Yeremia ini yaitu ketika orang Israel karena dosanya mereka dibuang ke Babel, dari Yehuda dibuang ke Babel. Tetapi sementara orang-orang Israel ada di negeri pembuangan itu, Tuhan berbicara lagi kepada orang-orang Israel yang di Babel itu melalui Nabi Yeremia, bahwa rancangan Tuhan itu tidak mungkin gagal dan tidak bisa dibatalkan. Rancangan Tuhan itu untuk umatnya, ya saya seringkali katakan bahwa kita ini adalah anak daripada Allah Bapa. Yang kedua, kita ini adalah milik kepunyaan Kristus Yesus Tuhan. Dan kita ini, tubuh kita adalah rumah kediaman Allah. Jadi udah komplit banget nih siapa diri kita. Sehingga Tuhan punya rancangan yang luar biasa atas hidup kita. Maka itu jangan pernah izinkan setan, iblis, pendakwa itu menuduh kita. Ya, bahwa kamu itu sial, kamu nggak mungkin hoki, kamu itu nggak mungkin punya masa depan yang baik, hidupmu suram, masa depanmu hancur. Tolak semua itu. Percayalah kepada firman Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas berkata, meskipun orang Israel ada dalam pembuangan, bahwa Tuhan punya rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, melainkan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Dimanapun kita berada hari ini, Bapak Ibu sekalian, ayo taruh pengharapan kita kepada Tuhan, pegang janji ini, dan yakinlah, kalau kita terus berharap kepada Tuhan, maka masa depan kita adalah masa depan yang cerah dan penuh dengan pengharapan. Pengharapan itu bisa membuat hidup kita atau hati kita menjadi gembira dan cerah, ya. Tapi orang yang nggak punya pengharapan, nanti hidupnya kemudian jadi murung, jadi susah. Dan itu memang kehendak daripada setan. Maka itu di dalam kitab Amsal bilang begini, kalau kamu waktu dalam kesesakan, hatimu menjadi tawar, kuatlah, kecillah kekuatanmu. Ya, maka itu Alkitab selalu berkata kita harus memiliki hati yang gembira, hati yang penuh dengan sukacita. Sekarang kita lihat dari 1 Tawarik pasal 4 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Ini adalah ayat firman Tuhan yang sangat terkenal. 1 Tawarik pasal 4 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Ayat 9. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Coba Bapak Ibu sekalian, ada ibu memberi nama anaknya jelek banget, ya. Kalau orang desa, ya saya kan tinggal di desa, ya. Orang desa itu kalau kemudian hamil dan melahirkan anak, mereka kan nggak siap, kan tidak menyiapkan nama, ya kan. Begitu anaknya merocot lahirnya, waktu itu
zaman-zaman saya itu kan jarang orang melahirkan di klinik, di rumah sakit, biasanya melahirkan di rumah. Dan kemudian kalau anaknya laki-laki, ya kan, wah mereka kemudian lihat ulek-ulek gitu, ya kan, namanya langsung dikasih ulek-ulek. Nah, namanya begitu. Kemudian kalau anaknya perempuan, yang lahir itu bayinya perempuan, dikasih nama cobek, ya kan? Nanti lihat sapu-sapu kasih nama sapu, lihat linggis kasih nama linggis. Jadi jangan heran di desa kita ketemu dengan nama-nama yang membuat kita tersenyum dan juga terheran-heran, ya. Nah, waktu itu ketika mamanya Yabes melahirkan Yabes ini, melahirkan anak ini, dia melahirkan dengan penuh kesakitan antara hidup dan mati, ya kan? Sehingga kemudian nama anaknya dikasih nama Yabes. Artinya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Orang-orang desa yang lebih modern, dia kasih nama anaknya Selamat. Artinya apa? Kemana-mana supaya selamat. Ya kan? Kemudian orang-orang desa juga kasih nama anaknya gini, Sugianto atau Sugiarto, ya kan? Artinya apa? Supaya mereka jadi orang yang sugih, orang yang kaya raya. Nah, itu baru keren, ya kan? Nama-nama begitu itu keren, ya. Maka itu maaf kalau ada yang hadir di tempat ini sedang hamil atau yang mendengarkan siaran ulang ini di YouTube, please jangan kasih nama anakmu Yabes. Artinya aku telah melahirkan dia dengan kesakitan, ya. Nah, apa respon Yabes ketika dia udah jadi besar, ya kan? Udah bertumbuh, dia bilang, namaku kok elek banget. Yabes, ya kan? Nama kok Yabes. Nih, ayat 10. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan yang luar biasa, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Jadi waktu Yabes sadar namanya nggak baik, dia berseru seperti ini kepada Tuhan Allahnya. Ya, Tuhan, aku mau meskipun namaku Yabes, aku mau memiliki masa depan yang cerah. Maka itu kemudian Yabes berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Karena Yabes menaruh pengharapan kepada Tuhan dan dia percaya di dalam Tuhan ada masa depan yang cerah. Kita lihat sekarang Kejadian pasal 35 ayat yang ke-10. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub. Dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Ini kisah tentang Yakub. Arti dari kata Yakub itu adalah penipu, ya. Jadi tolong Bapak Ibu sekalian yang hari-hari ini mau punya cucu atau punya anak, kalau anak laki please jangan pakai nama Yakub. Artinya penipu, ya. Kalau orang-orang kuno mungkin dia lihat Yakub itu kok namanya bagus terus langsung aja pakai tanpa ngerti artinya. Kita yang udah zaman modern ini udah bisa lihat arti dari setiap nama, ya. Jangan kasih nama anakmu sembarangan, ya. Saya punya teman nih, kemudian kenalan baru kan, kenalan baru, dan dia memperkenalkan dirinya sebagai Yakub. Dan saya langsung kaget. Oh, namamu Yakub. Dia ngerti. Dia, iya artinya penipu, Pak. Ya kan? Saya ini orangnya suka nipu, Pak. Dan satu kali ikut saya tur ke Israel, Bapak Ibu sekalian, ya, beberapa puluh tahun yang lampau. Dan ketika di Israel dia minta dibaptis dan nama baptisnya diganti menjadi Israel, ya.
Israel artinya apa? Israel artinya Tuhan pemenang. Arti daripada Israel, dia akan memerintah sebagai Tuhan. Itu arti daripada kata Israel. Nah, kembali kepada tadi pengharapan Bapak Ibu sekalian. Jadi, kalau kita menaruh pengharapan kepada Tuhan, maka kita harus yakin bahwa kita ini akan memiliki masa depan yang cerah. Hari ini saya nggak tahu apa yang sedang ada di dalam kehidupan kita, pergumulan atau doa-doa apa. Mari Bapak Ibu sekalian, jangan ada seorang pun yang putus asa. Taruh pengharapanmu kepada Tuhan. Yesus Kristus tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau dulu kita sudah ditolong, kalau dulu kita sudah pernah melihat pertolongan Tuhan atas diri kita, atas keluarga kita, atau mungkin atas kerabat kita, percayalah, Tuhan yang sama akan menolong kita sehingga kita memiliki masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Amerika pernah punya presiden namanya Abraham Lincoln, ya kan? Kalau kita baca kisah dari Abraham Lincoln itu masuk sekolah cuma 4 bulan, bukan 4 tahun. Jadi dia bukan sekolah SD kelas 1, 2, 3, 4. Enggak. Dia masuk sekolah cuma 4 bulan, setelah itu dia nggak mau sekolah lagi. Ya kan? Aku nggak mau sekolah, aku nggak suka sekolah, ya kan? Dan dia tidak sekolah, ya. Tapi yang luar biasa, orang tuanya terus berdoa untuk Abraham Lincoln ini, dan kemudian apa yang terjadi? Meskipun dia nggak pernah sekolah atau nggak lulus sekolah, dia bisa jadi presiden Amerika Serikat. Ya, mari Bapak Ibu sekalian terus gantungkan harapan kita kepada Tuhan dan yakin kita akan memiliki masa depan yang cerah. Keluarga kita pasti Tuhan pulihkan. Ekonomi, keuangan kita pasti Tuhan berkati. Anak-anak kita akan seperti anak panah di tangan pahlawan, memiliki masa depan yang cerah dan penuh dengan pengharapan. Mari yang kedua kita belajar sekarang dari kitab Filipi pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Filipi pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, kemudian ayat yang kelima dan 12. Filipi pasal pertama, ayat yang ketiga, aku, Paulus, mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Ayat yang kelima, aku, Paulus, mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Ayat 12, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Nah, apa yang ditulis dari kitab Filipi ini, ya, latar belakangnya yaitu ketika Paulus ada di dalam penjara. Paulus ada di dalam penjara karena memberitakan Injil. Tetapi meskipun Paulus ada di dalam penjara, kita udah lihat tadi, ya, dari ayat yang kita baca bahwa di penjara itu bukanlah penghalang bagi Paulus untuk tidak mengucap syukur. Jadi di sini kita belajar begini. Orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan, maka mereka menjadikan ucapan syukur itu sebagai gaya hidupnya. Sekali lagi, orang yang menggantungkan harapannya kepada Tuhan, maka dia akan menjadikan ucapan syukur itu sebagai gaya hidupnya. Maka itu kalau kita lihat tulisan-tulisan Paulus itu banyak ngajarin tentang mengucap syukur, ya. Untuk mengucap syukur, Bapak Ibu sekalian, saya percaya
Paulus tidak mudah untuk melakukannya. Dia orang yang hebat, orang yang terkenal, orang yang cerdas loh Bapak Ibu sekalian ya. Itu kalau diukur IQ-nya, ya mungkin IQ-nya sangat tinggi. Jadi buat dia seringkali kalau melihat situasi keadaan itu kan tidak masuk akal buat dia. Situasi keadaan seringkali nggak adil ya. Dia di penjara bukan melakukan kejahatan, tapi dia di penjara ngajarin orang untuk berbuat baik, mau membawa orang menuju kepada keselamatan. Tapi mengapa Paulus bisa selalu mengucap syukur dan mengajarkan jemaat untuk mengucap syukur? Karena itu dilatih. Bersama saya ucapkan dilatih. 2, 3, dilatih. Ya kan? Jadi semua kebiasaan itu bisa dilatih. Baik itu kebiasaan yang buruk maupun kebiasaan yang memuliakan nama Tuhan. Itu semuanya bisa dilatih. Dan saya percaya ketika Rasul Paulus ini melatih, maka kemudian ucapan syukur itu menjadi gaya hidupnya. Ayo kita lihat sekarang Kisah Rasul 16 ayat 24 sampai ayat 25. Kisah Rasul 16 ayat 24 sampai 25. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan. Sorry, bersin. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ya, jadi luar biasa loh. Ini Paulus ada di dalam penjara dan dikatakan kakinya dipasung dengan kuat ya, dan kemudian masih dirantai, dijaga lagi oleh pengawal-pengawal. Tapi apa yang dikerjakan oleh Paulus? Kakinya boleh dirantai, ya kakinya boleh dibelenggu, tangannya boleh dirantai, tapi itu tidak bisa menghalangi Paulus untuk mengucap syukur, bahkan naikkan puji-pujian kepada Tuhan. Nah, bagaimana cara supaya kita bisa mengucap syukur? Kita ini bisa mengucap syukur kalau fokus kita yaitu kepada kebaikan Tuhan. Fokusnya bukan kepada masalah atau kesulitan. Kalau fokus kita kepada Tuhan, coba hitung berkat-berkat Tuhan mulai daripada kita lahir sampai hari ini, ya. Seorang sastrawan bilang begini, kalau misalnya langit ini menjadi kertas dan kemudian lautan itu menjadi tinta, maka tidaklah cukup untuk menulis kebaikan Tuhan, ya. Tidak bisa menulis untuk kebaikan, tidak cukup untuk menulis kebaikan Tuhan. Kenapa? Saking banyaknya kebaikan Tuhan pada kita. Maka itu pujian yang pertama tadi mengajak kita untuk berkata, Yesus, Engkau baik, sungguh baik, luar biasa baik. Bapak Ibu sekalian, hari ini Tuhan mau membawa kita untuk menghitung berkat-berkat Tuhan, ya. Lihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Tuhan itu datang ke dunia ini untuk memberi kita hidup, dan hidup itu dalam segala kelimpahan. Maka itu ketika hari ini kita merasa kurang baik, ya, jangan itu menjadi penghalang buat kita untuk tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Beberapa orang ketika keadaan tidak baik, mulai ngomel, bersungut-sungut. Nah, Alkitab udah ajarin kepada kita, Tuhan tidak suka kalau melihat orang itu ngomel. Jadi ngomel atau mengucap syukur itu adalah pilihan atau keputusan kita. Maka itu Bapak Ibu sekalian, yuk kita belajar, sekarang belajar
Kalau kita terbiasa ngomel, sekarang mulai dilatih, ya, dilatih untuk mengucap syukur, dilatih untuk memuji Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah kita menaruh pengharapan kepada Tuhan, pengharapan kita itu tidak mengecewakan Tuhan. Mengapa? Karena kita selalu bersyukur, ya. Hari ini kita belajar dua hal tentang hidup di dalam pengharapan. Yang pertama, kita harus yakin ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, pasti kita mengalami masa depan yang cerah, masa depan yang penuh pengharapan. Yang kedua, kalau kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, tidak ada alasan buat kita untuk tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Caranya gimana? Supaya bisa mengucap syukur kepada Tuhan, hitung kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan, biar setiap kami yang hadir pada hari ini, kami mau menaruh pengharapan kami hanya kepada Tuhan Allah yang Maha Baik, Yesus Kristus itu. Karena kami tahu Tuhan, pengharapan kepada Tuhan Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Roh Kudus, tolong setiap kami anak-anak-Mu untuk kami mempercayai bahwa ke depan ini kehidupan kami akan jauh lebih baik daripada hari ini. Yaitu karena kami memiliki masa depan yang pasti, masa depan yang cerah dan penuh pengharapan. Maka itu Tuhan Roh Kudus menolong kami untuk kami terus senantiasa mengucap syukur di dalam segala keadaan. Karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.